Wah, apa kabar semuanya? Senang ya bisa kumpul begini. Sambil ngopi santai, saya mau ajak ngobrol agak dalam sedikit nih. Pernah nggak kalian kepikiran soal bahasa Jepang? Ada yang unik di sana. Kata buat suami itu shujin, yang artinya orang utama. Terus buat istri itu kanai, yang artinya di dalam rumah. Cuma sekadar kosakata sih ya. Tapi jangan-jangan kata-kata itu membocorkan sesuatu yang lebih dalam. Tentang gimana kita memandang pasangan. Atau bahkan gimana kita melihat diri kita sendiri. Jujur aja, kita sering kagum sama Jepang. Negaranya rapi, orangnya sopan, kerjanya presisi. Tapi di balik itu, banyak yang merasa lelah. Hubungan terasa hambar, kaku, atau cuma kayak transaksi aja. Pernah lihat pasangan di kereta komuter Tokyo. Duduk berdampingan, tapi rasanya kayak beda dunia. Nggak ada kontak mata, nggak ada obrolan. Bukan karena mereka jahat atau nggak sayang. Tapi mungkin karena nggak ada yang pernah ngajarin mereka gimana caranya membangun kedekatan yang benar. Nah, hari ini saya mau ajak kita merenung. Gimana kalau ada cara lain buat berhubungan? Bukan soal siapa di atas siapa, tapi soal sesuatu yang jauh lebih bermakna. Bayangin kayak dua pohon di hutan yang sama. Bukan satu pohon besar, terus yang satunya cuma jadi bayangannya. Lucunya, kalau kita tarik sejarah Jepang jauh ke belakang, sebenarnya mereka itu masyarakat matrilineal Ho. Dulu posisi pria dan wanita itu lebih setara sebelum akhirnya konsep hierarki Konfusius datang dan ngerubah segalanya. Jadi, ide kesetaraan ini sebenarnya bukan barang impor dari Barat, tapi sudah ada di akar budaya lama mereka. Di Alkitab ada bagian menarik di Kejadian 2, 18:23. Waktu manusia pertama melihat pasangannya, dia bilang, "Ini dia," dengan penuh sukacita. Kata penolong di situ pakai bahasa Ibrani Ezer. Tahu nggak? Kata yang sama juga dipakai buat menggambarkan Tuhan saat menolong manusia. Jadi penolong itu bukan berarti kelas 2 atau pelayan. Itu posisi yang mulia banget. Sistem IE, keluarga tradisional di Jepang memang kasih perlindungan. Tapi seringkali malah jadi kayak kurungan. Padahal desain Tuhan itu bukan buat ngurung kita, tapi buat persahabatan. Coba deh tanya ke diri sendiri, kalau bayangin hubungan ideal, kata apa yang muncul duluan di kepala? Kewajiban atau sukacita? Pernah dengar istilah gambaru kan? Berjuang sampai titik darah penghabisan. Di Jepang, wanita sering ditekan buat jadi Ryo Saikenbo, istri yang baik, ibu yang bijak. Sementara pria harus jadi mesin pencari nafkah yang diam. Sampai ada candaan kasar soal suami yang pensiun disebut sodegomi atau sampah besar. Kasihan kan, pria juga terjebak loh. Mereka merasa harga dirinya cuma sebatas angka di slip gaji. Kita semua capek sama peran yang dikasih sama sejarah atau tuntutan sosial. Nah, ada ayat di Galatia 3, 28 yang bilang tidak ada laki-laki atau perempuan. Kamu semua adalah satu. Ini bukan berarti jenis kelamin itu nggak penting. Tapi Paulus mau bilang kalau nilai diri kita itu nggak ditentukan sama kategori sosial. Kita nggak perlu beli tempat kita di dunia ini dengan prestasi atau peran tertentu. Ibarat pohon bonsai, kita sering dipangkas dan dibentuk dari luar supaya kelihatan cantik tapi kerdil. Padahal Tuhan mau kita tumbuh di tanah yang luas dan bebas. Peran apa sih yang selama ini kamu jalanin tapi sebenarnya bukan pilihanmu? Rasanya pasti lega kalau bisa ngelepas itu semua, kan? Ada konsep keren di Jepang namanya amai, rasa nyaman karena bisa bergantung sama seseorang yang nerima kita apa adanya. Indah banget sih. Tapi bahayanya kalau hubungan cuma berdasar asumsi dan diam, lama-lama kita cuma kayak teman sekamar yang nggak punya ikatan batin. Kita tahu pasangan di Jepang jarang banget saling memuji di depan umum. Katanya sih rendah hati, tapi jujur di bawah itu semua ada rasa haus buat dilihat dan dihargai. Di Efesus 5, 20-53. 3 hubungan suami istri
Digambarkan bukan sebagai hierarki kekuasaan, tapi kasih yang rela berkorban. Menariknya, teks itu justru minta lebih banyak dari suami. Kasih yang melayani, kasih yang radikal. Ingat kejadian tsunami 2011 di Tohoku? Banyak banget cerita orang biasa yang berkorban luar biasa buat orang asing. Kapasitas buat memberi diri itu ada di dalam budaya kita. Nah, bayangin kalau semangat pengorbanan itu dibawa ke dalam rumah tangga. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar dilihat sama pasanganmu? Bukan karena apa yang kamu kerjain, tapi karena dirimu sendiri. Sekarang, Jepang lagi transisi nih, dari omiai, perjodohan ke pernikahan karena cinta. Tapi anehnya, angka kesepian malah naik. Orang makin mandiri, makin berpendidikan, tapi makin gak terkoneksi. Di sisi lain, kita harus jujur, kadang ajaran agama juga suka salah dipakai buat menindas wanita. Itu kesalahan yang harus kita akui dengan lapang dada. Balik lagi ke awal, di Kejadian 1, 27 dibilang pria dan wanita diciptakan setara menurut gambar Allah, Imago Dei. Nggak ada yang lebih mirip Tuhan dibanding yang lain. Kita itu kayak konsep wabi-sabi, menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Hubungan yang asli itu bukan akting yang sempurna, tapi dua orang gak sempurna yang terus memilih satu sama lain setiap hari. Disitulah Tuhan hadir. Apa yang bakal berubah? Kalau kamu yakin pasanganmu punya martabat yang sama, tingginya sama kamu di mata Tuhan, nilai wa atau harmoni itu salah satu kado terindah dari Jepang buat dunia. Tapi kadang harmoni cuma jadi topeng buat bungkam konflik, bungkam suara hati, atau bungkam kaum wanita. Padahal harmoni yang beneran itu butuh semua suara buat terdengar. Coba lihat analogi tubuh di 1 Korintus 12. Setiap bagian beda, tapi semuanya perlu. Tangan gak bisa pura-pura jadi mata. Komunitas yang sehat, entah itu gereja atau keluarga, harusnya menghargai perbedaan, bukan malah menghapusnya. Saya pernah lihat komunitas kecil di mana pria dan wanita melayani dan ambil keputusan bareng, manis banget kelihatannya. Di lingkunganmu sekarang, suara siapa yang makin pelan supaya orang lain bisa lebih keras? Suara siapa yang hilang? Dalam estetika Jepang, ada konsep ruang kosong atau jeda di antara bunyi. Coba deh perhatikan musik tradisional atau arsitektur mereka. Jarak itu justru yang bikin harmoni jadi indah. Nah, hubungan yang sehat juga butuh ruang buat bernapas, buat didengar, buat jadi berbeda, tapi tetap merasa memiliki satu sama lain. Tanpa jeda ini, hubungan kita bakal terasa sesak, kayak kita lagi lari maraton tapi lupa caranya ambil napas. Kita sering terlalu sibuk mengisi waktu dengan ekspektasi sampai lupa menyediakan ruang untuk kejujuran yang sederhana. Minggu ini, coba deh satu hal kecil aja. Gak usah yang muluk-muluk. Kalau kamu lagi punya pasangan, coba omongin sesuatu yang biasanya cuma kamu simpan di pojok pikiran, mungkin sebuah rasa terima kasih yang terlewat, atau ketakutan kecil yang selama ini kamu pendam sendiri. Kalau lagi sendiri, coba duduk tenang dan renungin. Hubungan kayak gimana sih yang kamu mau? Yang benar-benar kamu butuhkan, yang bebas dari bayang-bayang tuntutan orang lain atau standar media sosial. Dan kalau kamu penasaran sama Tuhan yang merancang manusia dengan martabat dan koneksi sedalam itu, percayalah, pintunya selalu terbuka lebar buat ngobrol lebih jauh. Dia nggak nunggu kamu jadi benar dulu baru mau mendengar. Istilah hubungan suami istri dalam bahasa Jepang dimulai dengan pria. Danjo, fufu, secara budaya. Itu menempatkan laki-laki di depan. Tapi Tuhan yang ditunjukkan Yesus itu beda banget. Dia justru punya kebiasaan unik, selalu mengangkat orang-orang yang dunia taruh di barisan paling belakang atau posisi terakhir. Dia memutarbalikkan logika dunia. Pola itu, menurut saya, layak banget buat kita perhatiin. Kenapa pencipta alam semesta mau merendahkan dirinya? Cuma buat memastikan kita yang merasa kecil ini punya tempat di meja perjamuannya. Mungkin selama ini kita sudah capek, ya, mencoba membangun hubungan dengan kekuatan sendiri,
pakai trik ini itu, tapi ujung-ujungnya tetap merasa hampa dan kosong. Ada tawaran kasih yang luar biasa di sini. Kasih yang gak menuntut kamu jadi sempurna atau jadi orang lain, tapi menerima kamu apa adanya supaya kamu punya kekuatan buat bertumbuh jadi lebih baik. Kalau kamu merasa lelah dengan segala peran dan tuntutan dunia yang seolah gak ada habisnya, mungkin ini saatnya buat berhenti sejenak, ambil napas, dan bicara jujur sama penciptamu. Kamu gak perlu kata-kata puitis, cukup hati yang terbuka. Bagi sebagian orang, Tuhan itu bukan sosok yang jauh di atas sana, tapi seperti sahabat yang bijak dan penuh perhatian, yang setia menemani setiap langkah di jalanan hidup yang kadang terjal ini. Mungkin kamu juga punya kerinduan yang sama buat mengenalnya. Aku yakin banget, momen pertemuan itu akan menjadi pengalaman yang paling indah dan melegakan dalam hidupmu. Rasanya kayak pulang ke rumah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Kalau kamu merasa ini waktunya, yuk, mari kita berdoa bersama dengan tulus. Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya dan dengan rendah hati mencari pengampunan. Hari ini saya mau berbalik dari jalan saya yang lama dan mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya sepenuhnya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tolonglah saya untuk benar-benar memahami betapa luasnya kasih dan anugerah-Mu itu. Saya butuh bimbingan-Mu untuk mengubah hati saya dan memperbaharui cara berpikir saya setiap hari. Bimbinglah saya, ya Tuhan, supaya setiap tindakan dan keputusan saya bisa selaras dengan kehendak dan tujuan indah-Mu dalam hidup saya. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin.